sesungguhnya dia adalah orang yang merugi. Ya, jadi orang yang meninggalkan sunnah adalah orang yang merugi. Nah, case kita nih berangkat dari rumah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajibnya tentu kita paham bahwa setiap ada ilmu agama dan kita tahu di situ ada pelajaran berkaitan dengan ilmu agama, maka kita tidak hadir, maka kita dosa. Nah, kemudian kalau kita mau berangkat menuntut ilmu, tentu berpakaian yang rapi, menutup aurat, berwangi-wangian dan lain sebagainya, pokoknya rapi ya. Itu adalah perkara yang sunnah. Nah, kemudian kita lanjutkan kemarin tentang masalah wa ammas siwaku falaysa minas sunanil khassah. Dan adapun yang namanya bersiwak itu di dalam kitab Riyadul Badi'ah dijelaskan falaysa minas sunanil khassah, bukan termasuk daripada sunnah yang dikhususkan bil wudu'i, pada waktu kita berwudu. Nah, jadi perkara yang sunnah ini ada yang namanya bersiwak. Nah, siwak ini di dalam berwudu itu adalah bukan perkara sunnah yang dikhususkan, bukan. Kalau kayak misalnya istiqbalul kiblah itu kan namanya dikhususkan. Jadi sunnah yang dikhususkan istiqbalul kiblah. Nah, kemudian ada lagi tasmiyah, membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian lagi wa ghaslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan tangan. Itu namanya sunnah yang dikhususkan di dalam berwudu. Tapi di sini ketika kita mau bersiwak itu adalah perkara yang sunnah, siwak itu sunnah. Akan tetapi di dalam berwudu bukan termasuk daripada sunnah yang dikhususkan. Kemudian ada kalimat lagi bal huwa sunnatun fi kulli halin, bal huwa sunnatun fi kulli halin illa fi shaumi. Jadi yang namanya bersiwak itu adalah dia termasuk daripada sunnah fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi pada setiap keadaan, bukan hanya berwudu saja kita bersiwak. Nah, kita ini mungkin jarang sekali ya, bahkan hampir banyak orang meninggalkan siwak. Jadi sikat gigi, jadi kalau mau berwudu itu sikat gigi dulu. Kalau nggak ada kayu arok tuh, atau pakai yang kasar-kasar, nah kita sikat gigi. Itu juga termasuk ya. Jadi walaupun kita nih misalnya nggak makan apa-apaan, misalnya habis mau sholat zuhur, kita mulut kita nih belum kena apa-apaan, belum kena makan apa segala macam, kan rasa-rasanya masih bersih nih mulut kita, nggak apa-apa. Begitu kita mau berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, kita sikat gigi aja. Itu juga termasuk daripada siwak. Karena kan siwak ini bukan hanya pakai kayu arok saja, pokoknya pakai yang kasar-kasar. Kalau bahasa gampangnya sikat gigi. Supaya apa? Mulut kita ini bersih. Nah, ditambah dengan apa namanya, alatnya, sikatnya, kemudian pengharum mulutnya, begitu. Nah, itu juga termasuk daripada kategori sunnah. Nah, jadi adalah siwak itu adalah merupakan sunnah fi kulli halin, pada setiap keadaan, bukan hanya berwudu saja. Illa fis shaumi, kecuali kalau dia lagi dalam keadaan berpuasa. Kalau dia berpuasa kemudian dia bersiwak, enggak ngapa-ngapa ya, tidak membatalkan. Cuman bahasa ulama fikih itu hukumnya fayukrahu,
maka dimakruhkan. Begitu. Jadi misalnya ada orang berpuasa nih, bersiwak, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apanya di sini nggak batalin puasa, enggak. Cuman fayukrahu, sebaiknya ditinggalkan. Gitu. Misalnya ada orang nih lagi puasa, kemudian dia nyiwak, jadi dibilang, oh batal loh, nggak boleh tuh. Jadi bahasa hukumnya dalam fikih itu fayukrahu, artinya dimakruhkan. Kapan dia bersiwak itu dimakruhkan? Ketika dia lagi berpuasa, minaz zawali ilal ghurub, dari terbitnya matahari, gampangnya dari azan subuh sampai azan maghrib, ilaz zawal, dari terbit sampai terbenam. Gitu. Jadi gampangnya dari subuh, begitu udah azan subuh, maka yang tadinya bersiwak itu hukumnya sunnah jadi makruh. Kenapa? Karena lantaran kita sedang berpuasa. Gitu. Karena memang fikih ini kan berbicara hukum, ada haram, ada mubah, makruh, sunnah. Begitu. Nah, hukum bersiwak ketika lagi puasa makruh. Kemudian wa yuta'akkadu istihbabuhu 'indal wudu'i, dan sangat dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Istihbabuh, sunnahnya bersiwak itu 'indal wudu'i, ketika kita hendak berwudu. Jadi kalau kita mau berwudu itu sunnahnya sangat dianjurkan. Jadi bahasa ulama fikih itu wa yuta'akkadu istihbabuhu 'indal wudu'i, dan sangat dianjurkan sekali ketika kita bersiwak. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan 'indal wudu, ketika kita berwudu. Jadi misalnya kita nggak punya kayu arok nih, sebelum berwudu kita sikat gigi tuh ya, pakai sikat. Jadi usahain nih, setiap kita mau berwudu kita sikat gigi gitu. Apalagi bangun tidur, mau sholatnya sholat subuh gitu, itu mesti bener-bener. Jadi bahkan Nabi menganjurkan bangun tidur jangan kena apa-apa selain daripada air putih yang hangat. Itu pahamnya begitu maksudnya. Jadi Nabi itu selalu bangun tidur itu, dia setelah dia tidur biasa rutinitas beliau itu sunnahnya bersiwak, kemudian dianjurkan lagi minum air putih, ada lagi yang menganjurkan minum madu, macam-macam. Nah, jadi supaya apa? Supaya umat Nabi ini selalu dalam kondisi sehat dengan sebab itu ya, jadi air putih hangat gitu ya. Nabi kan biasa kalau bangun tidur tuh ya doa ya seperti biasa ya, doa yang udah kita hafal. Jadi orang kalau udah tukang tidur doanya mesti hafal, udah tukang tidur doa gak hafal ya. Doa mau tidur hafal, doa bangun tidur hafal. Kenapa? Karena tukang tidur. Ngapa dia apa lama doa makan? Emang tukang makan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lupa doa makan, emang gak pernah makan kali dia, bisa jadi. Jadi kalau ada tukangnya, masa iya tukang makan tukang tidur kagak apal doanya begitu. Nah, jadi wa yuta'akkadu istihbabuhu 'indal wudu, dan sunnah bersiwak itu sangat dianjurkan, sangat dikuatkan ketika kita berwudu. Wa mahalluhu fi, kapan itu bersiwak dilakukan atau tempatnya di mana ya, ketika kita mau berwudu. Kalau mau bersiwak qablal madmadah, sebelum kita ke kumur ya. Jadi sebelum ke kumur siwak, sebelum ke kumur kita sikat gigi
gitu ya. Kemudian wa yuta'akkadu aidan 'inda taghayyuril fami, dan juga kesunnahannya itu sangat dianjurkan pula 'inda taghayyuril fami, ketika bau mulut udah berubah, bau jengkol tuh. Makanya kita ini kan boleh doyan yang begitu-begitu, tapi kalau lagi besok nih misal Jumat, jangan makan itu dulu karena mau sembahyang Jumat gitu. Kemudian kalau ngerokok yaitu bau rokok, kalau memang makan jengkol ya baunya bau jengkol. Maka itu bahasanya inda taghayyuril fammi, ketika berubahnya bau mulut maka disunnahkan bersih. Jadi hukum siwak itu sunnah ya. Kemudian wal intibahi minan naum, dan ketika dia bangun dari tidur gitu. Jadi kalau bangun dari tidur itu ya, orang kalau udah biasa ngerjain sunnah itu di tempat tidurnya ada siwak, di kamar mandinya ada siwak, di kantongnya ada siwak gitu. Ini memang siwak ini subhanallah ya. Kata Nabi kan, lau asyukka ala ummati la amartuhum bis siwak. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, maka pasti akan aku perintahkan benar-benar ini mereka harus melaksanakan atau mengamalkan bersiwak pada setiap keadaan gitu. Cuman emang karena beratnya apa ya, kadang-kadang kayu aroknya kagak ada gitu. Jadi yang pantasnya kayu arok dikantongin. Boleh enggak misalnya kita ngantongin sikat gigi? Boleh-boleh aja kalau kagak malu mah. Lagi mau sembahyang kosrok boleh-boleh aja kan. Judulnya apa? Judulnya kan yang kasar gitu. Bisa boleh pakai tisu, pakai kain yang kasar, atau pakai ini gitu. Asal sekedar sunnah aja, nggak pakai gosok gitu, sekedar begitu ya. Begitu. Jadi pokoknya sunnah itu ya bukan hanya kopi dijabanin, jadi siwak juga kudu dijabanin gitu ya. Jadi ketika kita madmadah, nah, kemudian bangun dari tidur, kemudian apalagi wa iradatis shalah, ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, ngapain aja mau sholat ya, mau sholat. Wa qiraatil Quran, kita mau baca Al-Quran, siwak gitu. Jadi itu sunnah, jadi sebagai tambahan gitu kan. Al-Quran itu kan memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasanya itu, pahamnya itu, Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu di Quran itu penuh dengan keberkahan. Maka kalau orang pengen barokah ya baca Quran gitu ya. Jadi pokoknya sebenarnya kita nih amalan-amalan, sebenarnya amalan itu apa ya, kalau kita minta ke nama guru, kadang-kadang amalin ini, kadang-kadang berat. Kalau kata saya mah berat. Puasa tong lu seminggu ya, puasa itu kan berat. Ibadat paling berat tuh puasa ya. Kalau kita amalin yang biasa-biasa aja nih, bangun misalnya kebetulan kita bangun malam, sholat 2 rakaat, udah 2 aja, jangan banyak-banyak. Setelah itu witir 1
Ya, usolli sunnatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Aku niat salat witir 1 rakaat karena Allah. Allahu akbar, Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ruku, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk iftiras, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, udah selesai, minta sama Allah. Setelah itu tidur lagi. Ya, misalnya kita ngantuk banget, tidur lagi tuh, tapi subuh jangan kesiangan. Kadang-kadang sunnah dikerjain subuhnya jam 9, itu namanya lagi jembreng kunut. Ya, pas lagi ngekok kita lagi Allahumma hadina fi man hadait, ngekok tukang roti maksudnya. Tukang roti udah ngayap, kita baru sembahyang subuh. Nah, subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah, udah kita wirid sekedarnya, wirid yang sunnah. Apa itu? Ya, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian istighfar buat kita, istighfar buat kedua orang tua kita. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan saya daripada api neraka 10 kali. Kemudian setelah itu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Ilahi ya rabbi anta maulana, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kita hitung. Setelah itu baca la ilaha illallah 3 kali, baru kita angkat tangan. Kalau berjamaah sih udah gampang. Nah, setelah itu udah pulang. Setelah pulang ntar ada lagi waktu duha 2 rakaat, udah itu aja. Ketika kita ada Al-Quran kita baca, ya baca Quran supaya barokah. Itu segitu aja tuh kita rutinin. Udah kita udah senang banget, udah kita dah, ya segitu aja kita rutinin. Kan kelas kita mah kelas cuman ya kelas beda sama ulama-ulama kita, guru-guru kita beda ya gitu. Jangan ada guru nyuruh amalin ini, amalin resep mau banyak banget, ditebus mah kagak. Ya iya udah amalin itu aja udah gitu. Jadi ketika kita mau sholat, ketika kita mau baca Quran, dan juga kita lagi mau belajar ilmu, nih kayak begini nih ya, bersiwak ya. Kemudian watahsulu sunnatu fi bikulli tahirin khashinin, dan hasil daripada sunnah itu di dalam bersiwak itu bikulli tahirin, dengan setiap barang yang suci, khashinin yang kasar. Jadi artinya sunnahnya itu kalau kita mau bersiwak, alatnya adalah alat yang kasar. Misalnya kayu arok kagak ada, boleh dah kayu rambutan kita keprek ujungnya. Susah banget rumahnya kita ya. Nah, kemudian pakai bahan yang kasar ya, kemudian pakai sabuk kelapa nih, tadi sabuk kelapa nih bisa kan, yang kasar yang penting, tapi yang suci gitu. Jadi yang kasar yang suci bisa digunakan untuk bersiwak. Selampe bisa, selampe kan ada yang kasar tuh, kalau nggak karonggoni ya bikin susah aja dah ya, wes dah gitu. Nah, paling enak sih ya sekarang kan siwak berapa tuh, 10.000 panjangnya segini, panjang juga itu. Nah, 10.000. Jadi kalau misalnya kita siwak ini ujungnya udah romano udah mau habis, dipotong, dibuang, jangan dibalik kayak pensil. Dulu kan lagi SD dirautin sini patah, pantatnya dirautin. Nah, ini nggak boleh. Ada yang mengatakan makruh. Jadi siwak itu ya udah dipotong sini, selesai, bikin baru lagi. Jangan di bawahnya, jangan. Ya, jadi terus sampai habis, sampai tinggal segini. Gitu.
terus aja kalau itu dipotong lagi, potong lagi, potong lagi, gitu. Jadi pakai yang kasar-kasar, ya, bikulli tahirin khashinin yuzilu safratil asnan, yang dapat menghilangkan warna kuning daripada gigi kita. Lu aja kali. Jadi apalagi kalau yang giginya kuning. Jadi gigi kuning itu sebenarnya bukan karena jigong, emang giginya kuning kali ya, atau bisa jadi habis makan alkesa, gigi jagung. Iya. Jadi artinya kuning ini bahasanya kotor. Ya makanya kita sikat gigi tuh biar rajin, habis makan sikat gigi. Ya mau tidur sikat gigi, begitu. Jadi tujuannya adalah kenapa harus dengan yang kasar, yuzilus safratal asnan, yang tujuannya adalah dapat menghilangkan warna kuningnya daripada gigi. Walau khirqatan, ya meskipun dengan sobekan kain, yang paling utama itu adalah al-araku, wa afdaluhu al-araku, al-araku. Jadi alif ro, alif kaf, araku, arok, jadi kayu arok. Al-yabisu, yang dengan kayu arok itu, dengan kayunya kayu yang kering. Kemudian al-malbu, al-mablulu bilma, kemudian dikasih air. Jadi itu kayu arok kan yang kering, kemudian ujungnya kita ya udah paham semuanya, kemudian setelah itu dikasih air supaya lembut. Jadi semakin dipakai kayu siwak itu atau kayu arok itu, maka akan semakin lembut. Jadi menyatu sama bibir kita sama gigi kita, kosok, udah kantongin lagi, gitu. Ya. Nah jadi siwak ini adalah hukum sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun kita belum mengamalkan atau belum banyak mengamalkan tentang siwak, tapi setidaknya paling tidak setiap kita mau berwudu, ya, ataupun kita mau beribadah seperti mau sholat Jumat, mau ngaji, kita sikat gigi bersih. Walaupun hanya cuman sekedar makan sedikit, sikat lagi gigi kita supaya bersih. Karena memang kebersihan ini adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Jadi selesai itu sunnah-sunnah di dalam berwudu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua harus menyadari diri kita ini bahwa kadang manusia itu lagi dikasih enak, kadang-kadang lupa, gitu. Lagi dikasih enak, biasanya lupa. Nah, supaya kita jangan sampai lupa, jangan sampai ambles banget gitu. Karena orang kalau udah ambles banget lupa, coba lihat ujungnya kagak bagus. Ada aja musibah. Ya, ada aja musibah. Jadi entah pekerjaannya lah, entah apanya lah, begitu. Tapi kalau kita mengatur waktu, ya kita, apalagi sekarang ini kan sekolah lebih banyak di rumah, ya. Kemudian kita ngaji di sini untuk menimba ilmu agama supaya ibadat kita ini rapi, bagus, ya. Dan kalau udah rapih dan bagus, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Jadi banyak saya perhatiin orang yang tadi senang, ya, pulang kantor pakai sepatunya yang sepatu tali, pakai main bulu tangkis, ya elah, ya, pakai bulu tangkis segala macam, pulang malam
Setelah itu istirahat di rumah, besok begitu lagi, ngajinya kagak, ke musolanya kagak, ke masjidnya kagak, zikirnya kagak. Akhirnya jadi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diambil itu nikmat. Ya, makanya saya sering mengungkapkan di setiap ada pertemuan, saya selalu membacakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada lizawaliha. Orang yang tidak pernah bersyukur atas berbagai macam nikmat, maka sesungguhnya dia lagi pengen ngilangin nikmat yang ada, gitu. Tapi waman syakaroha faqad qayyada bi'iqaliha. Barang siapa yang selalu bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang mengikat nikmat yang ada, kemudian yang belum ada lagi diundang, gitu. Nikmat yang udah ada nggak kemana-mana nih, sehat, pikiran anteng, tenang, duit walaupun nggak banyak banget selalu ada. Yang nggak ada lagi mau didatengin, lagi mau dipanggilin, digeroin. Tuh, jadi nikmat yang ada kagak hilang, nikmat yang belum ada bakalan datang. Tuh Imam Syafi'i. Gitu. Makanya coba perhatiin aja dah, ya. Banyak orang begitu baru udah ngadu, ya, saya ngapain begini, ya lu mengapa, ya lu gitu. Bukan berarti kita yang begini bener, enggak. Jadi kita kagak pengen kayak dia gitu, jangan sampai kayak dia gitu. Ya, banyak orang yang begitu, ya. Tapi insya Allah kalau kita terus, ya, jadi artinya bukan berarti, ya, nanti kan ada pengajian malam Seninnya, malam Selasanya, nggak bisa malam Jumat, ya malam Sabtunya mungkin, ya malam Sabtu nggak bisa, malam Senin. Jangan sampai bablas banget gitu. Ada orang bablas banget, keren lah lagunya udah kayak orang komplek banget dah. Pokoknya wah lah di IG, kadang-kadang pakai siaran langsung, makan bersama, foto-foto, ya elah ngaji, ya sekarang makan pencarian lu tuh, gitu, ya makan pencarian lu, ngapa lu begitu, itu lagu lu begitu, kayak kagak lagak pelegek. Saya udah begitu, mana udah kagak keurus, sudah muka gua udah jelek banget udah. Coba deh, muka jelek banget, udah masih kerenan kita lah, ya kita jam segini masih rapi, wangi segala macam. Dia siang buluk, malam buluk. Begitu hidupnya, ibarat kagak apa kagak, ya duit, ya duit sama dia. Kalau kita main banyakan kita masih, ya kita nih duit segini, emang duit kita, dia duit segitu, utangnya banyak. Coba lu bayar utang langsung, lu nggak punya duit lo, bener nggak? Lah iya, ente nih punya duit cepet sekarang 100.000, saya punya 100.000, atau misalnya saya 50.000 dah, 20.000, tapi itu duit 20.000 duit saya. Ente punya duit cepet, besok udah ditagih bayar handphone, bener nggak? Lah iya gitu aja, banding lu masih pentingan gua 20.000. Iya bisa ngopi di Jabanin, gitu ya. Jadi coba dah kita nih, kalau kata Bang Rocky Gerung, punya akal nih biar sehat. Oh iya, ternyata begitu ya hidup dong gitu. Kayaknya ngeliatin dia senang banget, gajinya gede, ya, 5 juta, 6 juta, 10 juta gitu. Saatnya diambil sama yang punya, kelebekan dah gitu. Jadi kalau kita punya duit segini, kita tebar, dia nebar, kita nebar. Oh ya, banyak kan duitnya. Gitu. Ya. Ente nih punya duit 50.000 sama orang yang punya duit 500.000, banyakan mana? Banyakan kita lah. Dia 500.000 belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar, habis. Iya, benar nggak? Iya, begitu aja. Jadi jangan, waduh enak buat dia di kantong duit sampai 1 juta itu. Iya, tapi 1 juta tagihannya. Lah iya, tagihan kartu kredit yang warna gold belum dibayar, yang warna hitam belum dibayar. Ya,
Saya udah ngerasain semua itu ya, taubatan nasuha, udah setan semua itu. Iya. Kita alhamdulillah nikmat, bener gak? Iya begitu, makanya syukuri aja, udah jalanin aja begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nih sadar, kan kita kalau nggak begini nggak disadarin. Iya, sama gimana nih ya begitu. Iya, misal pakai udah pakai aja begitu. Iya. Iya begitu. Iya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini artinya saya bicara begini supaya kita ini lebih banyak bersyukurnya. Begitu, bersyukur. Kalian punya duit 10.000 sama orang yang punya duit 100.000, banyakan ente masih. Ya, apalagi kita nih nggak punya apa-apa. Artinya nggak ada tagihan, nggak ada apa. Gitu. Ya, HP ya emang udah HP rusak buang. Jangan kayak didandanin. Gitu. Gitu ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia kita. Nah, kemudian Allah kasih lancar nih, terutama di apa namanya, salah satu bidang usaha ya, apa nih namanya, kafe ya, kafe apa capek ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan nih bang, buat Bang Taufik ya. Kalau kata guru saya Kiai Tamam, saya kalau di rumah saya nanam singkong gitu, dia bilang begitu. Artinya apa? Jadi jangan mentang-mentang ngajarnya pagi siang termalam ngajar lagi, itu mah kewajiban gitu, kewajiban bukan kerjaan. Ngajar itu kewajiban bukan kerjaan. Kerjaan lu apa? Ngajar. Ngajar bukan kerjaan, kewajiban. Yang kewajiban itu apa? Itu nanam singkong. Begitu saya tanam pada kering, tuh singkong kering jadi ya. Dia cerita begitu. Artinya kita diajarkan, disuruh untuk mencari dunia ya begitu. Ini kalian nih misalnya ngojek apa segala macam, ngobyek apaan aja kerjain begitu. Ngobjek nih, yang ngobjekin walaupun dapat 10.000 20.000 kan lumayan gitu. Cuman ilok ngobjek dapat 20.000 ya. Jadi apaan aja kita kerjain. Nah, jangan lupa mintanya sama Allah. Jadi kalau pagi ini mau kemana, gue minta duit dulu sama Allah begitu, lewat duha. Terus terang aja emang kita pengennya duit ya, bini ya belum ya, masih lama gitu. Jadi udah minta aja, minta duit sama siapa? Sama Allah ya. Duit itu kan termasuk rezeki juga. Ntar kalau kita mintanya duit dikasihnya nggak tahu udah dikasihnya apa ya. Artinya ada jalan untuk dapetin duit lewat duha begitu. Jadi duha, habis sembahyang duha 2 rakaat tiduran aja, bisa menganggur ngapain? Iya, mau ngangguran mau kemana bang? Kemana dia nesbat tiduran aja baca selawat apa gitu. Jadi ntar gak saatnya. Jadi jangan aduh mau kemana nih ya, pun mau kemana, jadi diam-diam aja gitu ya. Kalau emang punya ya ini ya, kita apa kayak kita dagangin di online tuh, kita dagang ini, dagang mie, dagang apaan aja. Iya, semua kita dagangin aja begitu. Jadi mudah-mudahan tadi dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ufana karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa a'malana wa ila al-khairi karibna wa 'ani syarri ab'idna wa wasi' arzaqna wa
واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.